Bagaimana mungkin sebuah aplikasi di smartphone Anda yang nilainya mencapai miliaran dolar dan didukung oleh algoritma paling mutakhir di dunia, ternyata membangun seluruh sistemnya dari konsep tradisional desa yang sudah berumur ratusan tahun? Iya, kedengarannya memang kontradiktif sekali ya. Sangat, coba bayangkan itu sejenak. Kita kan sering berpikir bahwa mengelola organisasi, baik itu perusahaan startup teknologi atau kantor pemerintahan, berarti kita harus menggunakan sistem operasi ala barat yang kaku, yang penuh dengan metrik, angka, efisiensi mekanis. Betul, sistem yang sangat rasional dan dingin. Tepat sekali. Tapi hari ini kita akan membuktikan bahwa ilmu manajemen itu bukanlah kumpulan instruksi universal yang bisa asal disalin tempel di mana saja. Manajemen itu cermin dari cara manusia memecahkan masalah dari zaman ke zaman. Dan yang akan kita lakukan hari ini, berbekal wawasan mendalam dari dokumen draft akademik bab 2, Evolusi Pemikiran Manajemen, dari buku Manajemen Perspektif Indonesia, karya Jasman J. Maruf, kita akan melihat realitas di lapangan. Dan ini realitas yang seringkali luput dari buku teks standar ya. Benar. Misi kita untuk Anda yang sedang mendengarkan sesi eksplorasi ini sangat spesifik. Kita akan membongkar bagaimana aturan-aturan manajemen global yang konon sangat ilmiah ini pada akhirnya berbenturan, patah, lalu diracik ulang saat dihadapkan pada realitas budaya Indonesia. Oke, mari kita bedah ini. Karena ternyata mengelola manusia jauh lebih rumit daripada sekedar memprogram komputer kan? Jauh lebih rumit. Kerumitan itu muncul karena fondasi manajemen itu sendiri awalnya diciptakan untuk menyelesaikan masalah yang sangat spesifik di masa lalu. Bukan untuk memahami manusia seutuhnya. Maksudnya masalah spesifik seperti apa? Gini, kalau kita mundur ke akhir abad ke-19, saat revolusi industri sedang meledak, masalah utamanya adalah skala. Pabrik-pabrik raksasa tiba-tiba muncul. Dan tidak ada yang tahu cara mengelola ribuan orang yang sebelumnya hanya terbiasa bertani. Ah iya, transisi dari sawah ke mesin ya. Persis. Disitulah Frederick W. Taylor masuk dengan gagasan scientific management. Pendekatannya untuk ukuran saat itu sangat radikal. Dia tidak melihat pekerja sebagai individu. Terus sebagai apa? Sebagai komponen mesin. Bayangkan, dia benar-benar berdiri di lantai pabrik membawa stopwatch. Dia mengukur berapa detik yang dibutuhkan seorang buruh untuk menyokop batu bara. Dia mengukur sudut optimal lengannya dan bahkan mendesain ulang skopnya agar kapasitas angkutnya maksimal. Tunggu. Mengukur sudut lengan dengan stopwatch. Iya, semuanya dihitung demi memangkas detik yang terbuang. Wah, gila. Kalau saya menjadi buruh di pabrik itu, saya pasti akan langsung mogok kerja. Maksud saya, memperlakukan manusia murni sebagai robot berdaging pasti ada batasnya kan? Bukankah efisiensi ekstrim seperti itu justru bikin orang kelelahan secara mental dan fisik? Tentu saja. Dan itulah titik krisisnya. Sistem Taylor memang berhasil melipat gandakan keuntungan pabrik secara luar biasa. Dan Henry Fayol di era yang sama menyempurnakannya dengan menciptakan struktur hierarki dari atas ke bawah yang sangat rapi. Struktur manajemen klasik. Betul. Tapi Anda benar. Manusia pada akhirnya akan rusak jika diperlakukan layaknya suku cadang. Tingkat pergantian karyawan dan kelelahan mental melonjak tajam saat itu. Krisis kemanusiaan di lantai pabrik inilah yang memaksa lahirnya evolusi berikutnya pada akhir 1920-an. Jadi ini semacam reaksi balik ya? Persis. Disinilah Elton Mayo datang dengan studi Hawthorne yang sangat terkenal itu. Awalnya mereka cuma mencoba mencari tahu apakah pencahayaan pabrik mempengaruhi produktivitas buruh. Jadi mereka mencoba memanipulasi lampu pabrik untuk melihat apakah buruh bisa bekerja lebih cepat. Terdengar masih sangat mekanistik menurut saya. Awalnya memang begitu pendekatannya. Tapi yang sangat menarik di sini adalah hasil eksperimennya sama sekali tidak masuk akal bagi para peneliti saat itu. Saat Mayo dan timnya menerangkan lampu di pabrik, produktivitas buruh naik. Masuk akal karena lebih terang kan? Tapi ketika mereka meredupkan lampu sampai kondisi ruangan hampir gelap gulita, produktivitasnya tetap naik. Tunggu dulu, gelap gulita tapi makin produktif. Kok bisa? Nah, mereka juga bingung bagaimana mungkin pencahayaan yang memburuk tetap membuat buruh bekerja lebih keras. Setelah diteliti lebih dalam, rahasianya ternyata bukan pada lampunya. Rahasianya adalah fakta bahwa para buruh itu, mereka merasa diperhatikan. Oh,
Oh, wow. Iya. Untuk pertama kalinya, ada peneliti yang bertanya tentang keluhan mereka, mendengarkan mereka, dan memperlakukan mereka sebagai kelompok sosial. Dinamika kelompok dan kebutuhan psikologis ternyata jauh lebih kuat mendorong produktivitas dibandingkan sekedar insentif fisik. Luar biasa. Jadi hanya karena merasa dipedulikan, mereka rela bekerja lebih keras, bahkan di dalam kegelapan? Penemuan bahwa pekerja punya perasaan ini pasti mengubah segalanya ya. Sangat mengubah paradigma. Tapi dunia kan tidak berhenti di situ. Perang Dunia Kedua pecah, dan skala masalah manusia berubah lagi dari sekedar pabrik menjadi pergerakan jutaan tentara di seluruh dunia. Ah, benar. Dan kalau tidak salah, krisis logistik global inilah yang kemudian memaksa lahirnya pendekatan kuantitatif kan? Betul sekali. Penggunaan matematika tingkat tinggi untuk memecahkan masalah. Iya, karena logistik militer pada masa itu menuntut presisi mutlak. Bagaimana Anda memindahkan 100.000 tentara beserta jatah makan, amunisi, dan bahan bakar melintasi lautan dengan kapal yang terbatas? Tidak bisa cuma pakai perasaan atau insting kan? Jelas tidak bisa. Bakal kacau balau. Makanya, militer mengembangkan riset operasi menggunakan model matematika dan statistik yang kompleks. Dan setelah perang usai, para ahli strategi militer ini ditarik oleh korporasi besar. Keputusan bisnis yang tadinya berbasis intuisi mulai diubah menjadi kalkulasi angka. Berarti ini semacam mekanisme awal yang menjadi fondasi bagi algoritma big data yang kita kenal sekarang. Tepat. Semua diukur, diprediksi, dan dioptimalkan secara sistematis. Kalau begitu, sepertinya kita sudah menemukan formula sempurnanya dong. Kita punya struktur dari Taylor, kita sudah memperhatikan emosi pekerja berkat Mayo, dan kita punya data raksasa dari pendekatan kuantitatif. Kedengarannya memang sudah lengkap. Nyatanya evolusi berikutnya malah memunculkan pendekatan modern dengan teori sistem dan teori kontingensi. Dan teori kontingensi ini pada dasarnya bilang bahwa tidak ada satupun gaya manajemen yang cocok untuk semua situasi. Berarti, apakah ini artinya para ahli manajemen pada akhirnya angkat tangan dan menyerah pada kompleksitas? Oh, bukan menyerah. Melainkan mereka mencapai tingkat kedewasaan berpikir. Pendekatan modern menyadari bahwa organisasi itu bukanlah mesin tertutup, melainkan organisme hidup yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kayak makhluk hidup yang harus adaptasi ya? Benar. Jika Anda menerapkan hierarki yang sangat ketat ala pabrik manufaktur ke dalam tim pengembang software yang butuh inovasi harian, tim itu pasti akan mati tercekik birokrasi. Masuk akal. Sebaliknya, kalau Anda membebaskan operator reaktor nuklir bekerja sesuka hati tanpa SOP ketat, itu akan menjadi bencana. Jadi, teori kontingensi menegaskan bahwa cara terbaik mengelola sesuatu itu sangat bergantung pada variabel lingkungannya, mulai dari skala perusahaan, tingkat ketidakpastian, sampai teknologi yang digunakan. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Teori kontingensi tadi menyebutkan bahwa lingkungan adalah segalanya kan? Sekarang mari kita bawa semua teori global yang di atas kertas terlihat sangat canggih dan rasional ini melintasi benua. Dan kita jatuhkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Wah, ini fase yang krusial. Iya, karena ada banyak contoh di mana seorang manajer ekspatriat datang ke Jakarta, menerapkan KPI yang kaku, dan sistem itu tiba-tiba macet total. Mengapa buku panduan barat ini seringkali hancur lebur ketika berhadapan dengan budaya kita? Karena asumsi dasarnya tentang manusia itu berbeda. Teori manajemen barat, terutama yang kita bahas tadi, sebagian besar dibangun di atas asumsi budaya yang individualistis dan transaksional. Transaksional itu maksudnya kayak ada uang, ada barang gitu. Iya, mereka memisahkan kehidupan profesional dari kehidupan pribadi secara sangat tegas. Nah, ketika sistem ini masuk ke Indonesia, ia berbenturan keras dengan apa yang dijelaskan oleh Geert Hofstede sebagai dimensi kultural kolektivisme dan jarak kekuasaan yang tinggi. Jarak kekuasaan yang tinggi? Betul. Di Indonesia, harmoni sosial dan hubungan antar manusia seringkali diletakkan di atas efisiensi tugas murni. Kita mengenal konsep kekeluargaan di tempat kerja. Coba kita beri contoh nyata supaya Anda yang mendengarkan bisa membayangkan mekanismenya. Katakanlah ada karyawan yang gagal mencapai target KPI selama 3 bulan berturut-turut. Oke. Di perusahaan barat, manajernya mungkin akan memanggil dia ke ruangan, menunjukkan datanya secara dingin, dan ya langsung memecatnya hari itu juga. Karena secara objektif dia merugikan perusahaan.
Tapi di Indonesia prosesnya tidak sesederhana itu kan? Sangat tidak sederhana. Manajer di Indonesia mungkin memiliki data KPI yang sama buruknya, tetapi cara penyelesaiannya akan sangat berbeda. Akan seperti apa biasanya? Manajer ini akan mempertimbangkan banyak hal di luar metrik kerja. Apakah karyawan ini sedang punya masalah keluarga? Atau apakah dia dituakan atau dihormati di antara rekan-rekannya? Memecatnya secara terbuka dan brutal tidak hanya akan menghancurkan si karyawan. Tapi juga timnya. Betul. Itu akan merusak moral dan keharmonisan seluruh tim. Karena tim merasa perusahaan tidak punya hati. Maka, pendekatannya seringkali berupa teguran informal secara tertutup, melalui musyawarah. Atau mungkin memindahkannya ke posisi lain secara diam-diam untuk menyelamatkan wajahnya. Menyelamatkan muka. Berarti rasionalitas angka barat berbenturan langsung dengan rasionalitas sosial timur. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, itulah intinya. Itu menjelaskan banyak hal loh, termasuk fenomena warung atau usaha kecil dan menengah UKM di negara kita. Banyak UKM yang tidak pernah menyentuh analisis SWOT, apalagi pakai matriks kinerja yang rumit-rumit. Jangankan matriks kinerja, pembukuan rapi saja kadang tidak ada. Iya kan? Kalau ditanya strategi bisnis mereka 5 tahun ke depan, mereka mungkin hanya tersenyum bingung. Tapi faktanya, saat krisis ekonomi menghantam, perusahaan besar banyak yang tumbang. Sementara UKM ini tetap bertahan hidup. Bagaimana cara kerjanya tanpa sistem manajemen formal sama sekali? Mekanisme pertahanan mereka ada pada elemen trust atau kepercayaan. UKM di Indonesia seringkali mengandalkan jaringan sosial informal. Maksudnya mengandalkan relasi pertemanan. Iya, alih-alih membuat kontrak legal yang mahal dan memakan waktu dengan pemasuk, mereka berbisnis murni atas dasar rasa percaya yang sudah dibangun bertahun-tahun. Keputusan bisnis diambil melalui intuisi dan diskusi santai di meja makan, bukan di ruang rapat ber-AC. Ini ibarat orang barat datang membawa buku panduan bermain catur yang sangat kaku. Padahal masyarakat kita sedang asyik bermain congklak. Anda tidak bisa memaksakan meritokrasi yang dingin di dalam tim yang bergerak murni karena relasi emosional, kan? Analogi yang sangat pas. Kepercayaan ini secara luar biasa memangkas biaya transaksi. Jadi ketika krisis datang, mereka tidak perlu menunggu instruksi dari pusat untuk beradaptasi. Fleksibilitas informal inilah yang menjadi kekuatan utama mereka. Jadi aturan main di sini memang sangat khas, tapi budaya manajemen yang berlapis ini pasti punya sejarah yang membentuknya, kan? Tentu saja. Tidak mungkin konsep musyawarah yang bercampur hierarki ini muncul tiba-tiba dari langit. Kalau kita memutar waktu jauh ke belakang, sebelum ada konsep KPI atau stopwatch, masyarakat Nusantara sebenarnya sudah punya sistem administratif sendiri ya. Betul sekali. Kan bahwa kita tahu cara mengelola sumber daya raksasa. Benar. Kita sudah memiliki konsep hierarki tradisional yang berbasis pada penghormatan dan pengabdian kultural. Namun, struktur birokrasi modern kita hari ini mendapat suntikan genetik yang sangat kuat pada era kolonial. Penjajahan Belanda. Ya, Belanda datang dan meneramkan apa yang oleh sosiolog Max Weber disebut sebagai birokrasi rasional legal. Tunggu, birokrasi rasional legal itu kedengarannya justru bagus dan adil kan? Maksud saya, rasional berarti masuk akal. Dan legal berarti ada hukum yang jelas. Mengapa ini justru menjadi masalah saat diterapkan oleh Belanda? Secara teori, birokrasi Weberian itu memang sangat ideal. Karena dia menekankan aturan tertulis, spesialisasi kerja, dan promosi berdasarkan kemampuan. Bukan karena siapa paman Anda. Iya, bukan nepotisme. Lokal, melainkan untuk ekstraksi kekayaan. Mereka menciptakan struktur birokrasi yang sangat sentralistik, panjang, dan kaku, hanya untuk memastikan setiap hasil bumi bisa dikontrol langsung dari Batavia. Jadi desainnya memang untuk mengendalikan bukan memfasilitasi. Persis. Birokrasi ini sengaja didesain elitis, menciptakan jarak yang sangat jauh antara pejabat pembuat keputusan dan rakyat di bawah. Gaya birokrasi yang kaku, yang lebih mengutamakan prosedur di atas kertas daripada hasil akhir, inilah yang mengendap menjadi budaya. Dan itu bertahan di banyak institusi negara kita hingga puluhan tahun kemudian. Jadi semacam fosil kolonial ya. Lalu kita merdeka. Dan masuklah kita ke era Orde Baru. Pendekatannya berubah menjadi sangat sentralistik demi pembangunan. Semuanya direncanakan dari Jakarta melalui Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Ya, komando dari pusat. Tapi jujur saja, mari kita lihat dari sisi lain secara objektif.
Bukankah pendekatan top-down yang komando ini justru yang membuat infrastruktur, sekolah impres, dan puskesmas bisa dibangun dengan sangat masif dan cepat pada masa itu? Dari sisi kecepatan eksekusi fisik, sentralisasi komando memang sangat efektif pada masa awal pembangunan tersebut. Saat sumber daya dan keahlian di daerah masih sangat minim, instruksi dari pusat memastikan standar dasar itu terpenuhi di seluruh pelosok. Tapi pasti ada harga yang harus dibayarkan. Tentu, kelemahannya perlahan menjadi fatal. Mekanisme komando top-down ini mematikan jalur umpan balik atau feedback loop. Pejabat di daerah akhirnya hanya sibuk menyenangkan atasan di pusat dengan laporan asal Bapak senang. Wah, istilah ABS yang legendaris itu. Iya, mereka tidak berani menyesuaikan program dengan realitas di desa mereka masing-masing. Prosedurnya menjadi sangat kaku. Nah, begitu rezim ini berakhir di tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi, dan bandulinya berayun tajam, berbalik arah ke desentralisasi. Era otonomi daerah. Dan disinilah pendekatan New Public Management dari Barat mulai masuk secara deras kan. Tiba-tiba pemerintah daerah dituntut untuk lebih korporat. Mereka dipaksa mengadopsi indikator kinerja, transparansi anggaran, dan efisiensi. Persis. Paradigma barunya adalah mengubah masyarakat dari sekedar objek pembangunan menjadi pelanggan yang harus dilayani. Namun transisi ini tidak pernah mudah. Coba saya rangkum realitasnya. Berarti, kalau Anda sebagai pendengar saat ini sedang berdiri kepanasan mengantri di sebuah kantor pemerintahan dan merasa frustrasi karena aturannya berbelit-belit, Anda sebenarnya tidak hanya sedang berhadapan dengan petugas di depan Anda. Betul sekali. Anda sedang berhadapan dengan hantu birokrasi eksploitatif kolonial Belanda, yang kemudian dilaminasi oleh struktur sentralistik kaku ala Orde Baru. Lalu sekarang tiba-tiba dipaksa memakai baju modern yang ketat bernama KPI Barat. Pantas saja sistemnya sering terasa kebingungan antara melayani publik atau melayani prosedur. Metafora yang sangat luar biasa tepat. Ketegangan institusional yang sering kita rasakan di lapangan itu adalah hasil benturan lapisan-lapisan sejarah tersebut. Kita seolah menumpuk sistem modern di atas fondasi kultural dan historis yang sama sekali berbeda prinsip dasarnya. Menjembatani tumpukan sejarah ini pasti butuh keahlian khusus. Sangat butuh. Mengelola organisasi di Indonesia menuntut kemampuan itu. Dan itu membawa kita pada pertanyaan terbesar hari ini. Di era kontemporer ini, bagaimana kita menyatukan logika sistematis Barat yang dingin dengan kearifan sosial Timur yang hangat? Bagaimana evidence-based management atau pengambilan keputusan berbasis data bisa hidup berdampingan dengan gotong royong? Ini adalah tantangan utamanya. Disinilah kita melihat buktinya melalui perusahaan seperti Gojek, yang juga disinggung dalam sumber kita. Awalnya saya berpikir Gojek ini murni kapitalisme Silicon Valley yang dibungkus jaket hijau saja. Tapi ternyata mekanismenya jauh lebih dalam dari itu, bukan? Nadiem Makarim meraciknya dengan cara beda. Jauh lebih dalam. Gojek adalah representasi modern dari apa yang disebut sebagai socio-technopreneurship. Ya, memang benar di balik layarnya ada algoritma big data raksasa yang mengatur supply dan demand secara seketika, dan itu jelas mewakili puncak efisiensi Barat. Ya, teknologinya sangat mutakhir. Tapi, perhatikan bagaimana mereka mendesain struktur kerjanya. Mereka tidak mempekerjakan pengemudi sebagai karyawan konvensional yang diatur jam kerjanya oleh atasan. Mereka menggunakan konsep mitra. Mitra, bukan bawahan ya? Bukan. Ini adalah terjemahan digital dari nilai gotong royong dan kemandirian. Pengemudi memiliki otonomi penuh atas waktu mereka, sementara algoritma mengatur efisiensinya. Ini adalah bentuk kontekstualisasi teknologi global ke dalam sosiologi komunal masyarakat Indonesia. Mengawinkan algoritma dengan solidaritas sosial, sungguh brilian. Dan yang lebih menarik lagi, ini bukan hanya terjadi di perusahaan rintisan elit di ibu kota saja kan? Pergeseran ini juga terjadi di level akar rumput, melalui program Desa Mandiri. Benar sekali. Undang-Undang Desa tahun 2014 itu mengubah tata kelola secara radikal. Alih-alih desa hanya menjadi ujung pipa birokrasi sentralistik yang pasif menerima perintah dan dana yang kecil, desa kini diberikan otonomi penuh. Untuk merencanakan sendiri pembangunannya. Iya, mekanisme ini disebut collaborative governance. Kepala desa memang harus mengadopsi prinsip manajemen modern seperti pelaporan keuangan yang transparan. Tetapi, penentuan anggarannya harus diputuskan lewat musyawarah desa yang melibatkan tokoh masyarakat lokal. Jadi bukan didikte dari Jakarta lagi. Sama sekali bukan. Keputusan didikte oleh kebutuhan komunal mereka sendiri.
Jujur saja, yang paling membuat saya takjub dari sistem desa ini adalah BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Kalau dipikir secara logika bisnis biasa, entitas ini terdengar seperti kontradiksi yang mustahil berjalan. Mengapa Anda merasa begitu? Karena BUMDes harus bersaing secara komersial, menghitung untung rugi, dan melakukan evaluasi kinerja layaknya sebuah korporasi, tapi di saat yang sama karena ini milik desa, mereka tidak boleh mematikan semangat kekeluargaan warga, tidak boleh serakah, dan harus berfungsi secara sosial. Bagaimana bisa otak bisnis barat digabung dengan hati nurani timur di dalam satu entitas desa? Caranya adalah dengan tidak menggunakan margin laba bersih sebagai satu-satunya indikator kesuksesan. Oh, terus pakai apa? Disinilah teori kepemilikan komunal berperan. Dalam model korporasi murni, semua keuntungan disetor ke pemegang saham kan? Tapi dalam BUMDes, keuntungan dikembalikan dalam bentuk infrastruktur desa atau bantuan sosial. Dan banyak keputusannya tidak diambil murni demi efisiensi ekstrim. Contohnya seperti apa? Misalnya gini, daripada membeli mesin besar yang bisa memangkas biaya operasional, namun menghilangkan lapangan kerja warga, BUMDes seringkali lebih memilih tetap mempekerjakan warga desa secara manual. Meskipun secara matematis itu kurang efisien. Betul, meskipun kurang efisien secara angka. Rasionalitas sosial mengalahkan rasionalitas ekonomi ekstrim. Namun, sistem akuntansinya tetap dipertahankan dengan standar modern. Wah, jadi apa makna dari semua ini? Kita sudah melakukan perjalanan panjang dari buruh pabrik abad ke-19 yang setiap detiknya dihitung dengan stopwatch oleh Taylor, melewati ruang pabrik mayo yang redup, hingga akhirnya berakhir pada aplikasi ojek di ponsel Anda dan bisnis desa yang mencari keseimbangan antara laba dan empati. Rumusnya sepertinya menjadi sangat jelas bagi siapapun yang ingin membangun sesuatu di negeri ini. Ya, rumus utamanya adalah bahwa validitas teori di atas kertas tidak otomatis berarti relevansi di lapangan. Efektivitas manajemen di Indonesia itu adalah perkawinan antara logika sistematis global dan kepekaan lokal yang khas. Tidak bisa pilih salah satu ya? Tidak bisa. Kita tidak bisa membuang struktur, data, dan transparansi dari Barat karena kita membutuhkannya untuk bersaing dan menskalakan organisasi. Namun, kita juga akan gagal total jika memaksakan model yang individualistik itu secara mentah. Kontekstualisasi adalah kunci. Di mana manajemen modern dileburkan ke dalam nilai musyawarah, kepercayaan, dan gotong royong agar bisa diterima secara sosial. Sebuah pembuktian yang benar-benar membuka mata. Nah, untuk Anda yang setia mendengarkan sampai titik ini, saatnya membawa diskusi ini ke ruang kerja Anda besok pagi. Silahkan direnungkan. Coba Anda amati secara diam-diam, saat tim Anda harus mengambil keputusan sulit, sistem operasi mana yang sebenarnya sedang berjalan? Apakah kantor Anda bergerak secara murni dengan angka, analisis SWOT, dan pemotongan KPI yang tanpa belas kasihan? Atau sebaliknya, Atau, meskipun ruang rapatnya terlihat sangat modern dengan layar proyektor raksasa, keputusan terpentingnya justru sudah dibuat tadi malam di kedai kopi. Melalui lobi-lobi informal, pendekatan emosional, dan semangat saling menjaga wajah antar rekan kerja. ini memunculkan satu pertanyaan penting yang sangat provokatif untuk dipikirkan lebih lanjut. Sepanjang diskusi kita selalu memposisikan bahwa teori manajemen baratlah yang harus beradaptasi, mengalah, dan dibengkokkan saat masuk ke Indonesia agar tidak rusak. Iya, selalu kita yang menyesuaikan teori mereka. Buang nilai kolektifnya. Pertanyaannya, seiring dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan raksasa Indonesia yang mulai berekspansi secara global, akankah tren ini berbalik arah? Wah, kemana arahnya ini? Mungkinkah suatu hari nanti, gaya manajemen musyawarah dan kekeluargaan yang adaptif khas Nusantara ini akan mengekspor pengaruhnya dan perlahan menggantikan budaya kerja korporat barat yang terlalu kaku dan membuat pekerjanya kelelahan? Bayangkan manajer di Wall Street suatu saat nanti harus menyelesaikan konflik bukan dengan surat peringatan, melainkan dengan pendekatan kekeluargaan dan ngopi bareng. Sebuah masa depan manajemen yang sangat menarik untuk diantisipasi. Teruslah menjadi pengamat yang kritis terhadap cara dunia di sekitar Anda dikelola. Karena di balik setiap aturan kantor yang menyebalkan, selalu ada lapisan sejarah panjang yang menunggu untuk dipahami. Terima kasih sudah bergabung dalam eksplorasi wawasan kita kali ini. Sampai jumpa di penyelaman mendalam berikutnya, di mana kita akan terus mengubah informasi menjadi pemahaman yang utuh.